Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat di rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Kita belajar subpokok jenis-jenis pencemaran lingkungan. Sudah mengerti bukan apa yang dimaksud dengan lingkungan? Sekaligus kita mengingat materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Yuk kita simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap, dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan gak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, si Deni, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasian. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan dia dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berakhir dan memuara di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari laut kan?
Menurut peneliti, Indonesia membuang limbah plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Pada akhirnya, biota-biota laut inilah yang jadi korbannya. Kasian kan? Itu tadi masalah-masalah yang ditimbulkan dari rusaknya lingkungan sekitar. Lingkungan hidup tersusun atas lingkungan perairan, tanah, dan udara. Zat pencemar yang masuk ke dalam salah satu lingkungan tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran tanah, dan ketiga pencemaran udara. Ketiga pencemaran tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Contohnya yaitu pabrik yang menghasilkan asap dan kendaraan yang menghasilkan asap. Asap tersebut akan mencemari udara. Udara kotor terbang terbawa angin. Kemudian terbentuklah hujan yang membawa racun dari udara yang kotor, kemudian masuk ke dalam air dan tanah, sehingga terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu tentang pencemaran. Yang pertama, pencemaran air. Air yang ada di lingkungan sekitar kita bersumber atau berasal dari air hujan, air sungai, air tanah, dan penampungan air. Pencemaran air terjadi jika zat pencemar atau polutan masuk ke dalam salah satu sumber air tersebut. Zat pencemar dapat berupa sampah, limbah industri, atau limbah rumah tangga. Air yang telah tercemar akan berubah warna menjadi keruh dan berbau, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh makhluk hidup, terutama manusia. Terjadinya pencemaran air mengakibatkan berkurangnya persediaan air bersih bagi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Air yang tercemar juga dapat membawa kuman penyakit. Binatang dan tumbuhan yang hidup di air menjadi punah. Contohnya, limbah pabrik yang dibuang ke sungai telah menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai sehingga ikan-ikan mati di sungai. Pencemaran kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat ditandai dengan berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah antara lain karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terlalu banyak. Selain itu, sampah non-organik juga mengakibatkan tanah menjadi rusak dan tidak subur. Sampah non-organik ini berupa sampah plastik, logam, dan kaleng. Sampah tersebut tidak mudah hancur sehingga mengurangi kesuburan tanah. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah diantaranya yaitu tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur karena berkurangnya unsur hara dalam tanah. Kemudian berkurangnya lahan produktif untuk pertanian dan juga menurunnya jumlah air tanah karena tanah kurang mampu menyerap air hujan. Selanjutnya, pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran udara. Udara dikatakan tercemar jika udara mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Zat pencemar yang mengakibatkan udara menjadi kotor antara lain berasal dari asap pabrik, asap kendaraan, dan asap akibat pembakaran hutan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan dan pabrik mengandung gas berbahaya seperti karbon monoksida, CO2, kemudian senyawa belerang, nitrogen, dan juga klorofluorkarbon yang disingkat CFC. Gas-gas tersebut jika jumlahnya melampaui batas dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Udara yang tercemar akhirnya mengandung gas dan zat berbahaya bagi tubuh. Pencemaran udara tidak hanya disebabkan oleh kegiatan manusia, tetapi juga disebabkan oleh alam. Contohnya, awan tebal yang dihasilkan oleh gunung berapi. Awan tebal tersebut mengandung debu dan gas. Udara yang tercemar akhirnya menimbulkan pencemaran udara yang berdampak negatif pada
manusia, yaitu yang pertama, menimbulkan penyakit seperti gangguan pada sistem pernafasan. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Asap dan gas yang bercampur dengan air di udara menghasilkan asam. Asam yang terbawa angin di dalam awan, kemudian turun saat hujan. Asam dalam awan turut jatuh ke bumi. Hujan asam dapat merusak bangunan-bangunan dan mematikan pepohonan. Kemudian, dampak yang terakhir, suhu bumi menjadi semakin panas. Saat ini mulailah untuk peduli terhadap lingkungan agar mengurangi pencemaran baik di udara, air, dan tanah. Kemudian, lakukan kegiatan pengamatan di lingkungan rumah. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu, kemudian kalian bisa menjawab dan mengisi tabel pada buku kalian, buku paket halaman 23. Sekian video pembelajaran Ustadzah hari ini. Tetap disiplin untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Sekian. Haya bina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.